Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Untuk materi yang kedua ataupun pertemuan yang kedua dalam mata kuliah sosiologi agama, kita masuk dalam tema mengenal sosiologi agama. Ada 5 topik yang harus kita bahas. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim dan Astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya, semoga perkuliahan ini membawa berkah dan selalu dalam rindungannya dan selalu dalam ridhonya. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama, pengertian sosiologi. Yang kedua, pengertian sosiologi agama, objek sosiologi agama, ruang lingkup sosiologi agama, dan urgensi mempelajari sosiologi agama. Mari kita masuk ke dalam pengertian sosiologi. Sosiologi itu mungkin rekan-rekan sudah yang dulu pernah belajar di SMA ataupun SMK ataupun STM ataupun MA ataupun mana pasti pernah mendengar kata ataupun pernah belajar pelajaran sosiologi. Jadi ini cuma mengulas sedikit saja. Sosiologi berasal dari kata sosius dan logos, berarti ilmu tentang masyarakat. Sosios itu berarti teman atau kawan. Kalau logos itu ilmu. Kalau secara luas sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat. Ya, kalau secara sempit teman dan kawan gitu kan. Itu sosius. Kemudian ada beberapa para tokoh ataupun para berpendapat bahwa sosiologi ilmu yang mempelajari satu, hubungan timbal balik antara aneka macam gejala sosial, antara gejala ekonomi, agama, keluarga, moral, hukum, dan ekonomi. Ini menurut Surokin. Kemudian untuk Rochen Warren, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dan kelompok. Semuanya sama. Kemudian Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi yang ada di Indonesia berpendapat bahwa ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, ya kan, struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Ini Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Kemudian sementara terdapat beberapa pendapat yang ini kita mengambil posisi tengah, mengatakan bahwa antara individu dan masyarakat terjadi proses saling mempengaruhi. Kalau tadi Pareto Surokin itu antara dari gejala ekonomi, keluarga, moral, hukum, ekonomi. Rochen Warren itu berpendapat ilmu yang mempelajari antara manusia dan kelompok. Kalau Selo Sumarjan itu mempelajari tentang proses dan struktur sosial. Maka kita ada beberapa berpendapat, kita ambil posisi tengah, yaitu mempelajari tentang individu dan masyarakat, maka terjadi proses saling mempengaruhi. Pengertian sosiologi sendiri secara sederhana sering dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi kalau ingat masyarakat berarti ingat sosiologi, secara sederhana begitu. Kemudian secara menyeluruh kompleks, sosiologi memiliki beberapa definisi tokoh, dan sering kita jumpai dari buku-buku pengantar sosiologi atau pegangan sosiologi di sekolah maupun di sekolah menengah yang lain ataupun dari SMP, SMA, itu banyak lagi. Secara terminologi, sosiologi ini apa? Sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Ini termasuk dari pendapat Selo Sumarjan dan Sulaiman. Kemudian adapun objek. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kita sudah mempelajari sosiologi itu adalah masyarakat. Kemudian kita harus tahu tentang objeknya. Objeknya itu apa? Ya masyarakat lagi. Masyarakat yang dilihat dari hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dan masyarakat. Objek sosiologi itu adalah masyarakat. Sosiologi sendiri itu adalah masyarakat. Dan objeknya ada lagi manusia, ya kan? Menurut Surjono Sukamto, kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pikiran logika, unsur pokok ilmu pengetahuan yang tergabung dalam satu bulatan yang yaitu sebagai berikut.
Satu, pengetahuan ataupun knowledge. Yang kedua, tersusun secara sistematis, ya. Yang ketiga, menggunakan pemikiran logis dan rasional. Yang keempat itu terbuka terhadap kritik ataupun objektif, bisa ditelaah, ya. Itu menurut Selo Sumarjan. Ilmu. Ya, ini bicara tentang ilmu. Ilmu itu harus pengetahuan tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran logis dan rasional, terbuka dan kritis. Ya. Kemudian sebagai sebuah ilmu, kita tadi sudah bicara tentang ilmu. Sosiologi ini sudah disebut sebagai ilmu dan tadi sudah dijelaskan oleh Suryono Sukamto, ilmu itu apa, dan sosiologi ini apakah sudah sesuai dengan pengetahuan tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran logis dan rasional, dan terbuka terhadap kritis. Apakah sudah seperti itu? Mari kita lihat. Sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain dan umum. Jadi sudah termasuk dengan ilmu, sudah dikatakan dengan ilmu karena sudah tersusun secara sistematis sesuai apa yang dikatakan oleh Selo Sumarjan. Suryono Sukamto, ya. Pokok bahasan sosiologi yaitu ada fakta sosial, tindakan sosial, khayalan sosiologis, rasionalitas sosial. Ya. Kalau fakta sosial itu cara berpikir di luar individu, dan tindakan sosial itu adalah tindakan yang dilakukan untuk memperhatikan orang lain. Kalau khayalan itu ya memahami apa yang terjadi di masyarakat umum. Kalau realita itu ya realita atau kejadian yang umum yang terjadi. Kemudian masyarakat. Nah, ini ada masyarakat. Proses terbentuknya masyarakat. Masyarakat terbentuk ketika sekelompok orang mendiami suatu wilayah bersama-sama dan menjalin hubungan dan menjalin pergaulan sosial sehingga menghasilkan suatu sistem nilai, sistem sosial dan kebudayaan. Nah, ini bila disebut suatu masyarakat. Cuma satu sendiri, tidak ada perkumpulan, tidak disebut dengan masyarakat. Ya, jadi sudah jelas masyarakat itu sekumpulan orang, berarti banyak orang itu berkumpul. Nah, selanjutnya naluri sosial. Naluri sosial itu mempunyai naluri berhubungan dengan sesamanya, yaitu menghasilkan pola-pola interaksi maksudnya. Kemudian sistem nilai sosial, ada unsur-unsur material maupun non material yang mengandung unsur nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian kebudayaan ini apa? Nah, ini yang penting. Kebudayaan adalah hasil buah budi manusia. Di dalam masyarakat terdapat perbudayaan karena masyarakat telah membentuk kebudayaan, hasil karya budi dari manusia yang ada dalam masyarakat, maka terjadilah kebudayaan. Ya, kemudian masih dalam pengertian sosiologi itu ilmu sosial yang fokus dalam tingkah laku manusia. Nah, ini ada poin-poinnya dan ada bidang-bidangnya. Ada sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan, sosiologi kesehatan, dan yang kita pelajari sekarang adalah sosiologi agama dan masih banyak lain. Pengertian sosiologi tadi sudah. Ini latar belakang. Latar belakangnya terjadinya sosiologi itu apa? Perubahan masyarakat di Eropa Barat akibat revolusi Inggris dan revolusi Prancis. Yang pertama kali membuat deskripsi ilmiah atas situasi sosial adalah Auguste Comte. Beliau seorang ahli filsafat kebahasaan Prancis yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ya, ini latar belakang terjadinya ilmu sosiologi akibat revolusi industri. Ya, itu saja. Pasti ada kalau ada soal seperti itu. Kita masuk ke dalam bab yang ada dalam mata kuliah kita, yaitu mata kuliah sosiologi agama. Jadi masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu pengertian sosiologi agama.
Secara garis besar, terdapat dua macam pendapat mengenai agama, secara perspektif reduksionis dan non-reduksionis. Agama dalam arti sempit dimaknai sebagai segala hal yang berhubungan dengan keyakinan, religius, dan bersifat spiritual. Nah, ini agama secara arti sempit. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan metode sosiologi agama. Sosiologi agama menempuh cara yang sama seperti sosiologi umumnya mencapai tujuannya, yakni observasi, interview, dan masalah-masalah keagamaan yang dianggap penting dan sanggup memberikan data-data yang dibutuhkan. Seluruh proses pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif mengikuti teknik yang dipakai dalam sosiologi umum. Nah, ini metode sosiologi agama. Ya. Kemudian pengertian agama tadi sudah kita bahas. Ada menurut Joachim Watch merumuskan secara luas. Ini secara luas, tadi secara sempit, sebagai suatu studi tentang interaksi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara mereka. Ada lagi sedikit pengertian sosiologi agama adalah merupakan subdisiplin yang otonom serta empiris dalam membicarakan salah satu fenomena sosial, yakni agama sebagai manifestasi sosial. Maksudnya itu agama itu masuk dalam kategori sosial, maka kita masuk kategori sosiologi agama, sehingga dalam sosiologi agama memusatkan kajian guna memahami makna yang diharapkan diberikan oleh suatu masyarakat pada sistem agamanya. Juga berbagai hubungan antar agama dan struktur sosial lainnya, serta berbagai aspek budaya yang bukan agama. Nah, jadi semuanya ada keterkaitan antara masyarakat, ada fenomena sosial, ada budaya, dan ada agama. Makanya kita terpusatnya dalam satu sosiologi agama. Pengertian agama ada banyak sekali, ada Dylan, ada Devi, ada DRS Endro Puspito, ada G-Watch. Yang kita baca aja sosiologi agama dalam pandangannya, yaitu bahwa sosiologi agama adalah upaya sosiolog dalam mendeskripsikan, memahami serta menjelaskan bagaimana cara agama berlaku dalam masyarakat. Ini pengertian agama, ungkapan Dylan. Hendro Puspito, sosiologi agama adalah cabang sosiologi umum yang mempelajari masyarakat agama secara sosiologis untuk mencapai keterangan ilmiah antara kepentingan masyarakat agama dan masyarakat luas pada umumnya. G-Watch, sosiologi agama yaitu suatu studi tentang interaksi dari agama dan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi antara mereka. Ini sudah jelas sekali deskripsi ini. Jadi kalau Devi ada lagi, agama merupakan disiplin ilmu yang fokus terhadap agama yang hanya sejauh hubungan agama dan konteks sosial di mana agama itu hidup dan berkembang. Jadi fokusnya itu kita mengkaji tentang agama yang ada dalam masyarakat, intinya itu ya. Kesimpulan dari semua tadi itu adalah mengkaji kajian agama yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada objek kajian sosiologi agama. Objek kajian sosiologi agama adalah yaitu objek material dalam sosiologi, yaitu masyarakat agama bukanlah agama sebagai sebuah ajaran atau dogma dan moral, tetapi agama sebagai sebuah pengertian fenomena sosial. Ini objeknya ya. Di mana masyarakat agama yang dimaksudkan adalah kondisi lingkungan sosial yang mendukung adanya ritual dalam beragama. Maksud tidak? Maksud ya? Di mana masyarakat agama ini dalam kondisi sosial itu mendukung ritual yang beragama, maksudnya begitu. Kemudian di sisi lain, masyarakat agama adalah suatu perhimpunan hidup yang unsur paling utamanya adalah agama ataupun nilai-nilai agama. Ini objeknya ya, nilai-nilai agama, unsur agama. Kemudian kondisi lingkungan sosial yang mendukung ritual dalam beragamaan, nah itu objek kajian sosiologi agama.
Adapun contohnya misalnya nih, sekelompok atau institusi agama memiliki ciri khusus lewat peraturan yang telah ditentukan oleh agama. Yang akan disoroti adalah struktur dan fungsi serta pengaruhnya. Nah, contohnya itu strukturnya bagaimana. Misalnya ini yang sekarang disoroti kan struktur agama itu sebenarnya kalau yang lebih besar di Indonesia itu ada dua. Struktur organisasi keagamaan itu ada dua yang terbesar di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, di situ kan ada struktur organisasinya dan fungsinya. Di situ yang disoroti. Itulah kajian ataupun objek sosiologi agama. Ya. Ruang lingkup sosiologi agama. Adapun ruang lingkup yang menjadi komponen pembelajaran sosiologi agama adalah satu, kelompok dan lembaga keagamaan, perilaku individu dan kelompok tersebut, dan konflik antar kelompok tersebut. Nah, kita masuk ke dalam bab terakhir, topik yang terakhir, yaitu urgensi mempelajari sosiologi agama. Kenapa sih ada kata istilah urgent? Urgent itu berarti harus mempelajari sosiologi agama. Oke. Kita masuk ke dalam fungsi kajian sosiologi agama. Fungsi kajian sosiologi agama memiliki peranan besar bagi perkembangan masyarakat. Membantu pemuka agama dalam menangani masalah-masalah sosio-religius yang lebih absurd dan berat ketimbang masalah-masalah sosial non keagamaan, ya. Jadi sudah jelas kajian sosiologi agama ini adalah menangani masalah-masalah sosio-religius. Kemudian berikut penjelasan atas beberapa fungsi yang terkait dari sosiologi agama, yakni dari bidang teoritis para ahli keagamaan membutuhkan konsep-konsep ilmiah yang agak sukar diperoleh dalam teologi, ya. Dan memberikan pengetahuan terkait pola-pola interaksi sosial keagamaan yang ada dalam masyarakat untuk mengontrol serta mengendalikan tindakan serta perilaku keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin memahami nilai, norma, tradisi serta keyakinan yang dimanut oleh masyarakat lain, juga memahami perbedaan yang ada. Ini yang penting. Memahami perbedaan yang ada serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang lain. Nah, ini ya, urgensi mempelajari sosiologi agama. Kemudian menekan timbulnya konflik antar umat beragama. Ini yang terpenting juga. Kemudian bersikap lebih kritis serta rasional menghadapi gejala-gejala sosial keberagamaan dalam masyarakat. Ya, ada manfaatnya itu apa? Menambah khasanah pemahaman perihal fenomena agama di kelompok masyarakat serta pada taraf individual maupun kelompok. Ya, secara langsung sosiologi agama ya adalah sasarannya adalah masyarakat agama, seperti institusi agama, religius dan lain sebagainya. Kesimpulan yaitu dari penjelasan yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa sosiologi agama pada dasarnya ialah kajian sosial yang dalam melakukan fokus pengkajian paling utamanya adalah untuk memahami makna yang diberikan oleh masyarakat pada sistem sosial keberagamaannya ataupun agama, sistem sosial agama. Nah, itu kesimpulan dari sosiologi agama. Kenapa kita harus mempelajari sosiologi agama? Karena kita mempunyai agama dan kita hidup di daerah dan kita hidup di negara yang beragama. Jadi sosiologi agama memang perlu kita pelajari. Kalau negara tersebut tidak memiliki agama ataupun tidak mempunyai keberagaman atau bermacam-macam agama, maka tidak diwajibkan untuk mempelajari sosiologi agama. Sekian saja dari saya. Mungkin banyak salah dan kurangnya ataupun kecepatan ataupun kurang jelas, nanti bisa via WA saja ataupun bisa kita live streaming. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi.